Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Angin kencang dan hujan juga melanda Solo Raya. 4 orang dilaporkan terluka. Presiden Joko Widodo meresmikan 6 jembatan di Pantura Brebes. Tanggapi keluhan petani soal pupuk bersubsidi, Menteri Pertanian menuding distributor dan pengecer nakal sebagai penyebabnya. Gudang swalayan sekaligus pangkalan LPG 3 kg di Klaten terbakar Rabu malam. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Kebakaran gudang swalayan sekaligus pangkalan LPG 3 kg yang direkam oleh warga ini terjadi di Desa Mutihan, Gantiwarno, Klaten Rabu malam. Nyalanya api diketahui pertama kali oleh karyawan toko swalayan yang langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran. 4 armada pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 3 jam kemudian. Di dalam tadi yang terbakar ada utamanya adalah gas ya, gas LPG. Kemudian itu bisa kita evakuasi, kita keluarkan. Kemudian utamanya adalah kardus ya. Kardus yang ada di dalam gudang. Jadi banyak sekali tadi sehingga menimbulkan penyalaan yang cukup luar biasa. Diduga percikan api terjadi karena genset yang dinyalakan terlalu panas dan lokasinya dekat dengan tumpukan kardus. Diketahui dari karyawan sendiri pada saat itu sekitar jam 19.30 api sudah membakar genset dan tumpukan kardus. Apakah kerugian berapa? Diperkirakan mungkin 100-an juta secara material. Apakah ada korban, Pak? Untuk korban tidak ada. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, sedang kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ribuan wisatawan dan pemudik meninggalkan kota Semarang usai libur Natal dan Tahun Baru menggunakan kereta api. PT KAI Daerah Operasional 4 Semarang mencatatkan peningkatan jumlah penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru sebesar 45% dibanding tahun sebelumnya. Memasuki penghujung liburan tahun baru, wisatawan dan pemudik mulai meninggalkan kota Semarang menggunakan jasa transportasi kereta api. Data PT KAI Daop 4 Semarang, puncak arus balik di wilayah Daop 4 Semarang terjadi pada Senin 1 Januari lalu dengan jumlah penumpang kereta sebanyak 29.761 orang. Penumpang tertinggi pada hari tersebut berangkat dari Stasiun Tawang Semarang dengan jumlah penumpang yang naik sebanyak 7.972 orang, Stasiun Semarang Poncol sebanyak 7.084 penumpang, disusul Stasiun Tegal, Pekalongan, Pemalang, dan Cepu. Sementara selama periode libur Natal dan Tahun Baru mulai Kamis 21 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 tercatat ada 293.884 penumpang atau rata-rata 24.490 penumpang perharinya yang menggunakan moda transportasi kereta api di stasiun wilayah Daop 4 Semarang. Wilayah penumpang pada periode tersebut meningkat 45% dibandingkan periode yang sama pada Nataru 2022-2023 sebanyak 202.509 penumpang. Kami dari PT KAI mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat atau pelanggan yang telah mempercayakan transportasinya selama tahun 2023 menggunakan kereta api. Sementara selama tahun 2023, PT KAI Daop 4 mencatat ada lebih dari 5,5 juta pelanggan yang menggunakan transportasi kereta api. Jumlah tersebut naik 37% dibandingkan tahun 2022 sebanyak 4 juta pelanggan. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Di dalam.
Rabu lalu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di wilayah Tegal dan Brebes. Presiden mengunjungi pabrik produsen teh, membagikan bansos beras, mengecek gudang Bulog, dan meresmikan 6 jembatan di Pantura Brebes. Kunjungan kerja Presiden Rabu lalu dimulai dengan mendatangi pabrik salah satu perusahaan swasta produsen teh di Desa Padaharja, Kabupaten Tegal. Dalam kunjungannya, Presiden menyempatkan bersilaturahmi dengan para buruh pabrik teh. Setelah itu, Presiden Joko Widodo memeriksa kecukupan cadangan beras pemerintah di gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal. Dalam kesempatan ini, Presiden menyapa 1.000 keluarga penerima manfaat bantuan pangan beras dan menjanjikan penyaluran bantuan pangan kompensasi kenaikan harga beras akan terus dilaksanakan hingga bulan Maret 2024. Dan jika APBN mencukupi, akan dilanjutkan hingga bulan Juni. Nanti akan dapat lagi di bulan Februari, akan dapat lagi di bulan Maret. Ya. Nanti kalau APBN-nya saya lihat mencukupi, dilanjutkan lagi ke April, Mei, Juni. Setuju boten? Yang tidak setuju, angkat tangan. Ya kalau ada yang nggak setuju kan nggak apa-apa juga. Ada. Perintah Presiden tersebut diamini Direktur Utama Perum Bulog yang menyatakan siap menyalurkan bantuan beras pangan hingga Juni 2024. Tahun lalu juga sudah ada bantuan pangan ya, yang juga diberikan 10 kilo per KPM, keluarga penerima manfaat. Jadi tahun lalu itu 7 bulan, 3 plus 4. Ya, tahun ini sudah direncanakan 3 dengan kemungkinan bertambah 3 lagi jadi 6. Dan rangkaian kunjungan Presiden diakhiri dengan peresmian 6 jembatan pengganti jembatan tua yang telah melewati masa pakai konstruksi selama 40 tahun. 6 jembatan itu adalah Jembatan Pemali Brebes, Jembatan Pedes Brebes, Jembatan Kalibanger A Kota Semarang, Jembatan Wonokerto 2A Demak, Jembatan Juwana A1 Pati, dan Jembatan Pang 1 Rembang. Pembangunan ke-6 jembatan tersebut menelan biaya 292 miliar rupiah. Kuncoro Wijayanto dan Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Brebes. Dicecar petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, Menteri Pertanian menuding distributor dan pengecer nakal sebagai penyebabnya. Di sisi lain, dalam 5 tahun terakhir pemerintah telah mengurangi jumlah subsidi pupuk yang dialokasikan pemerintah dalam APBN sebesar 9 triliun rupiah atau turun lebih dari 26% dibanding 5 tahun lalu. Setelah sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo dihujani keluhan ribuan petani saat temu wicara di Purwokerto, Banyumas mengenai sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Menteri Pertanian justru melontarkan ancaman kepada distributor pupuk subsidi. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian saat menemui para petani bawang di Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Brebes Rabu lalu. Andi Arman Sulaiman menyebut penyalahgunaan pupuk subsidi ada di tingkat pengecer dan tidak menutup kemungkinan ada distributor yang nakal. Ia meminta Polres Brebes mengusut adanya dugaan permainan pupuk subsidi di tingkat pengecer tersebut. Dan jika terbukti, Menteri Pertanian akan mencabut izin distributor yang nakal. Dia mempermainkan nasib petani, terutama pupuk, pengecer dan seterusnya, distributor. Kami berjanji kalau sudah diperiksa kepolisian, di backup oleh TNI dan dikoordinir oleh Pak Bupati, kami berjanji cabut izinnya. Dan kami tidak tolerir. Kami cabut izinnya karena itu menzolimi petani kita. Selain masalah distribusi pupuk bersubsidi, seperti kesulitan mendapatkan pasokan serta pengecer pupuk bersubsidi yang dijual di atas harga patok pemerintah, petani bawang merah di Brebes juga mengeluhkan harga jual yang selalu anjlok saat panen raya. Petani berharap pemerintah menyerap hasil panen saat harga murah agar harga bawang mereka di pasaran tetap stabil. Membuat satu gudang storage kapasitas 10.000 ton dan dana penyerapan.
total sekitar 300 miliar. Jadi 300 miliar itu untuk menyerap bawang merah 10.000 ton untuk stok nasional. Untuk pupuk sendiri yang seperti apa yang diminta petani? Pupuk yang diminta petani harga dibeli sesuai harga dasar. 1 tahun bisa 3 kali musim tanam. Yang ketiga bisa membawa ke luar daerah asal itu pupuknya dia sendiri, bukan untuk diperjualbelikan. Selain masalah penyelewengan penjualan pupuk bersubsidi, kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tak lepas dari dampak kebijakan pemerintah sendiri. Menurut data Kementerian Keuangan, pemerintah sejak tahun 2019 terus mengurangi besaran subsidi pupuk dalam anggaran pendapatan belanja negara tiap tahunnya. Pada tahun 2019, anggaran subsidi pupuk mencapai 34,3 triliun rupiah. Namun 4 tahun terakhir berikutnya, anggaran subsidi pupuk terus dikurangi menjadi 31,1 triliun rupiah pada tahun 2020, 27,2 triliun rupiah pada tahun 2021, dan kembali menyusut menjadi 25,3 triliun rupiah di tahun 2022 dan 2023. Dengan jumlah ini, anggaran subsidi pupuk telah dipotong 9 triliun rupiah atau sebesar lebih dari 26% dibandingkan 2019. Pemerintah dalam 5 tahun terakhir juga mengurangi subsidi pupuk dari 9 jenis menjadi 3 jenis dan peruntukan subsidi dari 36 jenis komoditas pertanian menjadi 9 jenis komoditas. Tak heran, para petani dari tahun ke tahun semakin sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Sugiartono melaporkan dari Brebes.